Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam Learning Journal perkuliahan minggu ke-6 bersama saya Nurnia akan melaporkan jalannya perkuliahan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Selasa 7 Oktober 2025, perkuliahan berlangsung dengan nuansa berbeda dari biasanya. Tanpa kehadiran langsung dosen pengampu karena tengah mengikuti sidang, mahasiswa tetap menunjukkan kemandirian dan kedisiplinan dalam menjalankan kegiatan perkuliahan. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib sesuai arahan dosen yang disampaikan melalui penanggung jawab mata kuliah. Di awal perkuliahan, penanggung jawab mata kuliah menyampaikan pesan dari dosen pengampu agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa arahan penting yang harus dipatuhi mahasiswa, yaitu setiap kelompok yang tampil wajib merekam kegiatan mereka dengan durasi waktu yang sudah ditentukan dalam bentuk video dan mengirimkannya kepada dosen. Nama-nama kelompok penampil harus dicatat secara lengkap, serta seluruh video praktik dan presentasi diunggah ke dalam Google Drive yang dibuat oleh penanggung jawab mata kuliah untuk kemudian diserahkan kepada dosen pengampu. Arahan tersebut menjadi pedoman agar kegiatan tetap terdokumentasi dan berjalan dengan baik meski tanpa pendampingan langsung. Kegiatan hari itu diawali dengan praktik live reportase. Mahasiswa menampilkan dua berita dengan tema dan suasana yang berbeda sebagai bentuk latihan dalam menyajikan laporan di lapangan. Berita pertama berjudul "Saling Senggol Antar Gang Berujung Ricuh" dengan tema tawuran. Dalam simulasi tersebut, Nazma Fitriani bertugas sebagai news anchor yang memandu jalannya berita dari studio. Faikotu Amalia Azhara tampil sebagai reporter lapangan yang melaporkan situasi terkini dari lokasi kejadian. Sementara itu, Muhammad Ihsanul Fikri memerankan narasumber warga, Dede Muhaimin berperan sebagai narasumber polisi, dan Muhammad Adnan Mahbubi menjalankan peran penting sebagai operator yang mengatur tampilan visual serta alur teknis tayangan. Berita kedua berjudul "Aksi Lompat Berujung Panik" dengan tema kecebur di Sungai Pariwisata. Dalam liputan ini, Nazma Fitriani kembali berperan sebagai news anchor, sementara Muhammad Ihsanul Fikri sebagai reporter di lapangan. Muhammad Adnan Mahbubi memerankan saksi mata kejadian, dan Dede Muhaimin menjadi petugas pariwisata yang memberikan keterangan resmi. Berita ini menampilkan situasi darurat yang sering terjadi di tempat wisata, di mana reporter dituntut untuk tanggap, tenang, dan mampu menyajikan informasi akurat tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Usai praktik reportase, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi kelompok yang mengusung tema besar menelusuri dunia jurnalisme investigasi. Presentasi dipandu oleh Nur Nabila sebagai moderator dengan pemateri yaitu Ilyas Kamilul Insan, Fatan Fazril Haikal, Nawal Septiana Mardi, Najwa Aulia, dan Nailul Autor. Setiap pemateri membawakan subtopik yang saling berkaitan, membentuk pemahaman komprehensif tentang jurnalisme investigasi dari teori hingga penerapan. Materi pertama menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan jurnalisme investigasi di Indonesia dan di dunia. Dijelaskan bahwa jurnalisme investigasi merupakan jenis jurnalisme yang bertujuan mengungkap informasi tersembunyi demi kepentingan publik. Jurnalis investigasi berfungsi sebagai watchdog atau pengawas yang menyoroti penyimpangan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga skandal lingkungan. Berbeda dengan penyelidikan hukum yang memiliki kewenangan resmi, jurnalisme investigasi mengandalkan teknik jurnalistik seperti wawancara mendalam, penelusuran dokumen, dan observasi lapangan yang cermat. Materi selanjutnya membahas tahapan pelaksanaan jurnalisme investigasi yang terdiri dari 11 langkah, mulai dari perencanaan ide atau conception, studi kelayakan atau feasibility study, pengambilan keputusan atau go-no-go decision, perencanaan, riset data, hingga penulisan dan publikasi. Tahapan tersebut menekankan bahwa jurnalisme investigasi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
melainkan melalui proses panjang yang menuntut ketelitian, keberanian, serta integritas tinggi dari seorang jurnalis. Kemudian disampaikan pula perbedaan antara jurnalisme investigasi dan jurnalisme umum. Jurnalisme investigasi bersifat proaktif dan mendalam, memerlukan waktu yang lama untuk mengungkap fakta tersembunyi, serta sering melibatkan sumber rahasia. Sementara itu, jurnalisme biasa bersifat reaktif terhadap peristiwa aktual, berorientasi pada kecepatan dan cenderung menggunakan sumber terbuka seperti konferensi pers atau siaran resmi. Materi terakhir membahas prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi sistematis, di antaranya logis, objektif, legal, ilmiah, efektif, memiliki jaringan luas, kompeten, menjaga kerahasiaan sumber, dan bersikap independen. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman yang penting agar jurnalisme investigasi tetap berjalan profesional, beretika, serta tidak menyalahi hukum maupun hak privasi individu. Sepanjang kegiatan, seluruh mahasiswa tampak serius dan antusias. Meskipun tanpa kehadiran dosen, koordinasi antar anggota kelas berjalan baik. Setiap kelompok mampu menjalankan peran masing-masing dengan tanggung jawab, menunjukkan bahwa mahasiswa KPI tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga bisa menerapkannya dalam bentuk praktik nyata. Melalui praktik reportase dan presentasi bertema menelusuri dunia jurnalisme investigasi, mahasiswa KPI UIN SMH Banten belajar untuk menjadi jurnalis yang tidak hanya cepat dan cerdas, tetapi juga etis dan kritis. Kegiatan ini membuktikan bahwa semangat belajar dan profesionalisme tetap terjaga, bahkan tanpa kehadiran dosen di kelas. Dari sinilah calon jurnalis muda KPI belajar bahwa dunia jurnalistik sejatinya adalah tentang kejujuran, ketelitian, dan keberanian dalam mengungkap kebenaran. Demikianlah laporan perkuliahan minggu ke-6 ini. Saya Nurunia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.